Perkenalkan, saya Dr. Pramono Ariwibowo, spesialis ortopedi konsultan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan fisik pada bahu, diantaranya pemeriksaan umum seperti look, feel, dan move. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan khusus atau special test yang bertujuan untuk mencari patologi pada bahu. Mari kita simak. Sebelum memeriksa pasien, lakukan tindakan aseptik pada tangan dengan hand sanitizer. Pemeriksa menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan kepada pasien. Pada look sisi depan, pemeriksa memperhatikan sendi sternoclavicula, os clavicula, sendi acromioclavicula, serta di sisi anterior bahu. Cari adanya deformitas atau benjolan abnormal, serta cari adanya atrofi otot pada bahu dan dada di sisi anterior. Dari samping, perhatikan deformitas pada sendi acromioclavicular, os acromion, dan spina scapula, serta perhatikan benjolan di sisi anterior yang sering ditemukan pada kasus anterior dislokasi bahu. Serta perhatikan ada dan tidaknya atrofi otot deltoid, serta bandingkan dengan sisi kontralateral. Sebagai ilustrasi di gambar, dicontohkan kasus anterior dislokasi bahu. Tampak samping terlihat adanya sulcus sign. Kemudian dari sisi belakang, perhatikan spina scapula, margo inferior scapula yang sejajar dengan vertebra torakal 7. Jangan lupa perhatikan warna kulitnya. Cari ada tidaknya atrofi otot seperti jepitan saraf suprascapular yang menyebabkan atrofi otot supraspinatus dan infraspinatus. Perhatikan juga tulang prominent processus spinosus vertebra cervical 7. Evaluasi tulang belakang untuk melihat ada atau tidaknya skoliosis. Jika ditemukan asimetris pada skapula, lakukan gerakan kedua tangan mendorong tembok. Bila didapatkan perbedaan skapula, maka disebut winging skapula. Pada pemeriksaan feel tampak depan, kita melakukan palpasi pada sendi sternoclavicula, os clavicula, sendi acromioclavicula, dan tendon bicep. Perhatikan pula wajah pasien apakah didapatkan nyeri, tekan, atau tidak. Dari sisi samping, lakukan palpasi pada sendi acromioclavicula, os acromion, spina scapula, tendon bicep. Lakukan perabaan pada base area untuk mencari tahu adanya lesi nervus axillaris. Lakukan perabaan pada acromion, lalu dilanjut ke spina scapula. Kemudian raba otot supraspinatus, infraspinatus, serta rhomboid. Kemudian raba processus spinosus vertebra cervical 7 ke bawah. Pada pemeriksaan move, dilakukan pemeriksaan aktif range of motion dimulai dari abduksi, adduksi, fleksi, ekstensi, eksternal rotasi, internal rotasi. Selanjutnya, pemeriksaan pasif range of motion dimulai dari gerakan abduksi. Tangan kiri memegang bahu, tangan kanan memegang lengan bawah. Lakukan gerakan abduksi secara perlahan sambil melihat wajah pasien. Jangan lupa cek dari sisi kontralateralnya. Dilanjutkan gerakan pasif abduksi sambil melihat wajah pasien, serta jangan lupa periksa di sisi kontralateralnya. Begitu juga dengan pasif fleksi, pasif ekstensi, pasif eksternal rotasi, pasif internal rotasi. Painful arc merupakan salah satu tanda impingement syndrome. Tes ini mencari nyeri yang muncul pada sudut 60 hingga 120 derajat dan nyeri hilang setelah bahu melewati sudut 120 derajat. NIR test adalah pemeriksaan yang berfungsi untuk mengetahui adanya cedera pada otot supraspinatus. Pertama, pasien diperiksa dalam posisi berdiri. Pemeriksa berdiri di samping pasien.
Pasien diminta melakukan gerakan internal rotasi pada bahu. Tangan kiri pemeriksa memegang bahu pasien. Tangan kanan pemeriksa berada di lengan bawah. Kemudian perlahan-lahan melakukan gerakan abduksi. Hasil positif bila pada pemeriksaan didapatkan nyeri pada sudut 60 hingga 120 derajat. Belly press test berfungsi untuk mengetahui adanya cedera pada otot subscapularis. Pemeriksaan ini dilakukan dengan posisi berdiri dengan siku fleksi 90 derajat, telapak tangan menempel di perut, pergelangan tangan lurus. Kemudian meminta pasien untuk menekan perut. Tes ini dianggap positif jika pasien menekan perut dengan melakukan kompensasi pergelangan tangan dilakukan fleksi dan bahu aduksi. Summary dari video ini adalah, yang pertama, lakukan perkenalan diri, kemudian persilakan pasien untuk duduk. Kedua, mencuci tangan dan menjelaskan tujuan pemeriksaan. Ketiga, meminta pasien untuk melepas baju hingga kedua bahu terlihat. Keempat, lakukan pemeriksaan look, feel, dan move secara berurutan. Yang kelima, catat hasil pemeriksaan, serta jangan lupa persilakan pasien untuk berpakaian kembali. 6. Buat diagnosa sementara untuk menentukan pemeriksaan penunjang berikutnya.